mengenai kebijakan ini kalau ada kenaikan tentunya customer juga akan kaget ya. Nah, padahal selama tahun 2021 ini kan kita menikmati beberapa jenis kendaraan tentunya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah bisa menikmati kelonggaran tadi yaitu PPNBM DTP dan dampaknya cukup baik. Artinya itu selama pandemi kita akan sempat turun cukup mengalami kontraksi cukup dalam di tahun lalu sehingga penjualan yang biasanya mencapai 90 sampai 100 ribu per bulan itu turun di bulan Mei hanya tinggal 3.000 4.000 unit saja. Nah, perlahan-lahan naik, namun kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah PPNBM DTP di 1 Maret itu produksi maupun penjualan sudah bisa meningkat cukup signifikan, di mana sudah mendekati kondisi pada saat normal ya sebelum pandemi, mencapai sekitar 87 ribu unit per bulan dan produksinya lebih dari 100 ribu. Kondisinya seperti itu. Nah, kita harapkan ada peralihan, tentunya masyarakat juga menyadari ini karena tadi disinggung mengenai upaya untuk menuju penurunan emisi gas buang ya. Jadi terminologinya yang diupayakan pemerintah adalah kita sedang menuju kepada apa yang dikenal dengan green mobility. Nah, upaya ini sebenarnya bukan baru-baru ini saja. Di industri otomotif itu sudah sejak lama mengalami perubahan-perubahan ini secara bertahap. Kita dulu tidak ada standar emisi gas buang Euro, kemudian kita mengadopsi standar emisi gas buang Euro 2, dan saat ini sejak tahun 2018 kita sudah mengadopsi emisi gas buang standar emisi Euro 4 untuk gasolin. Sementara nanti diesel di tahun 2020 bulan April juga akan mengadopsi standar emisi gas buang. Ini perlahan-lahan kita bertahap mengarah kepada net zero emission. Nah, untuk ini kita adalah bahas upaya. lebih jauh seputar green mobility, Pak Kukuh, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu ke Pak Bob. Ini masih terkait dengan PPNBM yang akan segera berakhir di tahun 2021 ini. Sejauh ini seberapa signifikan dampaknya untuk meningkatkan penjualan di Toyota, Pak Bob? Ya, seperti sampaikan Pak Kukuh ya, sewaktu pandemi memang penjualan kita sempat turun ya. Common ya, hampir semua merek ya mengalami penurunan hingga sampai 50% ya. Kemudian setelah ada kebijakan PPNBM kita bisa pelan-pelan mendongkrak dan saat ini mungkin levelnya sudah sampai 80 sampai 90% dari sebelum pandemi. Nah, cuma kalau kita bandingkan negara-negara lain ya seperti di China, kemudian di Malaysia, di Thailand, mereka sudah sampai ke level sebelum pandemik ya, bahkan di Cina lebih tinggi dari setelah pandemik karena wajar ada koreksi pasar ya. Jadi kita berharap bahwa momentum ini tetap harus dijaga ya, karena ini berdampak signifikan. Saya yakin dampaknya ada juga ke PMI kita ya. PMI kita sekarang sudah di jalur ekspansif ya, sudah di atas 50 bahkan pernah mencapai 57. Nah, ini hal-hal yang positif ya yang kita lihat dari kebijakan pemerintah. Kemudian yang berikutnya juga seolah ada kesan bahwa pemerintah menganak-emaskan otomotif ya untuk insentif ini ya. Nah, ini yang harus diklarifikasi ya karena multiplier effect dari PPNBM ini tidak hanya dirasakan di otomotif tapi di sektor-sektor lain ya, termasuk di komponen, kemudian di financing dan lain sebagainya ya. Kemudian juga perlu dihitung juga ya. Seolah-olah kan kayak pemerintah tuh kehilangan pendapatan ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dari Toyota sendiri pajak yang kita bayarkan ke pemerintah itu meningkat ya. Jadi saya rasa by square meter sebenarnya income-nya pemerintah tuh nggak turun gitu ya. Bahkan mudah-mudahan justru meningkat. Jadi kalau saya lihat kalau dampaknya positif seperti ini ya kenapa harus di stop ya. Menurut saya sih bisa kita teruskan ya. Demikian Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.